Yang namanya najis adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa. Yang namanya najis apapun yang menjijikan, yang membuat sholat tidak sah, haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada kelonggaran agama. Ya Rabbi amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la yajibu ijtinabun najisi fi ghairi sholati. Betul. Halaman berapa? 71. Wala yajibu, dan tidak wajib oleh menjauhi najis pada selain solat, yakni di luar solat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammukhi bihi, adapun tempatnya tidak wajib, yaitu pada selain berlumuran dengan najis. Fi badanin aw saubin, pada badan ataupun pada pakaian. Fahuwa haramun bila hajatin, maka adapun dia berlumuran dengan najis, yaitu haram hukumnya bila hajatin, dengan tanpa hajat. Wa huwa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa. Adapun dia najis pada syara', yaitu sesuatu yang dianggap kotor, yang menjijikan, yang menghalangi oleh sesuatu yang menjijikan itu akan keabsahan salat, haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada yang meringankan, yang melonggarkan. Fahuwa, maka adapun dia najis, karausin, yaitu seperti tinja, wa baulin, dan kencing. Walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan sekalipun ada oleh tinja dan kencingnya itu daripada burung dan ikan dan belalang dan hewan yang tidak ada darah baginya yang mengalir. Aw min ma'kulin lahmuhu 'alal as-sahih, atau sekalipun yaitu tinja kencingnya dari hewan yang dimakan oleh dagingnya hewan, atas kaul as-sah. Qala al-Istakhri war-Ruyani min a'immatina kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli. Berkata oleh Imam Abu Sa'id Al-Istakhri dan Imam Abdul Wahid Ar-Ruyani, min a'immatina, daripada imam-imam kita madhab Syafi'i, kamalikin, seperti Imam Malik madhabnya, wa Ahmada, dan Imam Ahmad madhabnya, innahuma, sesungguhnya tinja dan kencing, tahirani, yaitu suci keduanya, minal makuli, daripada hewan yang dimakan dagingnya.
walau rosat au qa'at bahimatun habban fa in kana solban bihaitsu law zuri anabata fa mutanajjisun yughsalu wa yukalu wa illa fa najisun. Andai atau muntah oleh binatang, memuntahkan akan biji-bijian, maka jikalau ada oleh biji-bijian itu keras, dengan sekira-kira andai ditanam biji-bijian itu maka tumbuh oleh dia, famutanajisun, maka hukumnya yaitu mutanajis, tidak najis. Yughsalu wa yukalu, dicuci biji-bijian itu, wa yukalu, dan dimakan. Wa illa, kalau tidak keras, fanajisun, maka yaitu hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menjelaskan tentang definisi najis dan benda-benda apa yang dihukumi najis. Namun sebelumnya melanjutkan kajian yang lalu, wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairis salati. Bagaimana ada orang bergumul dengan najis, berpakaian dengan pakaian najis, apakah harus diganti atau tidak? Seperti ibu-ibu anaknya kencing lalu kena bajunya, kena roknya, apakah harus buru-buru diganti dengan pakaian yang baru, ataukah biarin saja, toh nanti juga anaknya kencing lagi? Berbicara ini, maka hukumnya dilihat apakah dalam sholat ataukah di luar sholat. Bila di luar sholat, wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairis sholati. Tidak diwajibkan oleh agama untuk menjauhi najis. Pakaian yang najis dicopot, tidak wajib di luar sholat. Kalau enggak sholat, pakaian kita ada najisnya, tidak mengapa. Sarung kita ada najisnya, enggak mengapa. Di luar sholat, lebih-lebih bila karena ada hajat darurat macamnya. Kita kencing di tengah jalan, mau cebok ndak ada air di mobil pinggir tol, air yang ada air radiator, air yang ada apa enggak melepuh, begitu. Ini bagaimana? Enggak apa-apa, ndak cebok, bahasa kasar, udah tisu nggak ada, apa nggak ada, udah masukin aja di celana, begitu tuh, nggak apa-apa. Sebab tidak diwajibkan kita menghindar dari najis di luar sholat, apalagi kasus kayak tadi karena darurat, begitu, nggak apa-apa, boleh saja yang kayak begitu. Sama seperti orang yang nyembelih hewan, motong ini kan darahnya kemana-mana, atau nya sapi, kena sapi, ntar mau motong lagi nggak usah ganti, ntar kalau 10 kali motong 10 baju,
Gede apa kagak tuh upah motongnya itu? Lah kan boros ya. Jadi ndak wajib mengganti pakaian tuh. Kayak ibu-ibu anaknya kencing pagi jam 7, ya udah biarin aja, ndak apa-apa. Ntar juga kencing lagi. Tapi ingat, fi ghairi sholat, di luar. Ya kalau mau sholat mau wajib, emang kudu suci dari najis. Karena ndak sholat. Cuman menghindar najis ini tidak wajib, ada catatannya. Wa mahalluhu fi ghairit tadammuhi bih. Jadi tidak wajib itu, boleh saja kita pakai baju najis kayak orang PPSU gitu ya, yang bersihin got segala macam, kan gak apa-apa. Ntar mosot kan. Cuman kedudukan hukum tidak wajib itu catatannya tidak berlumuran najis. Lalu anaknya mencer kemana-mana ini sih ya ganti. Kalau begini lagi ketemu orang juga kan nggak enak ya kan. Namanya tadammuh, baik pada badan atau pada pakaian. Itu kalau sampai berlumuran mah walaupun di luar sholat hukumnya haram. Kecuali darurat, emang nggak ada pakai ntar dulu dah. Ya nggak apa-apa kalau darurat, jangan dibicarakan. Jadi menjauhi pakaian yang kena najis nggak apa-apa. Kita mau ke sawah pakai najis nggak apa-apa, asal pakai aja. Wajib suci ini kalau mau sholat atau hal-hal yang membutuhkan suci kayak tawaf. Begitu. Kalau tawaf lah sendalnya orang umroh. Makanya orang yang jalanin umroh tuh harus diajarin bener ya jamaahnya. Dibawa tuh sendalnya, takut hilang sendalnya. Mana sendalnya dari toilet lagi. Dibawa dia tawaf, ada najisnya sendalnya. Lah kan tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah, buang duit aja tuh 30 juta gitu. Bagaimana dia? Wong ada najisnya. Kalau ada, nggak ada sih punya saya, yang nggak kita bicara. Kalau nggak ada, taruh aja sendalnya, nggak apa-apa. Masalah sendalnya hilang, bukan hilang, Anda nggak diapalin masuk pintu nomor berapa, pintunya sama masalahnya. Masuk dari sini keluar sono. Lah kalau Al-Madinah enak, lah sono gede banget. Itu yang sering hilang. Katanya di sininya tukang nyolong sendal jadi hilang. Bukan, emang naronya sembarangan, ditaruh di depan buat sholat, lah disapuin begitu. Maka sendalnya kalau dari kamar kecil ada najisnya jangan ditenteng, tapi dikasih tas sama yang ngasih, sama travelnya. Itu sih urusan travel, ngasih tas kita urusan ibadah. Jangan ada najis kalau kita mau sholat atau apa saja yang menuntut suci. Begitu. Lalu pertanyaannya, najis itu apa? Supaya kita paham. Jadi orang Sunni itu saudara, ngaji itu nggak boleh sepotong, harus utuh. Nggak boleh kita ngaji tentang suci doang, najis kita nggak ngaji, bahaya. Ada orang ngajinya tentang bid'ah doang, tentang sunnah enggak ngaji. Akhirnya dikit-dikit nuduh orang bid'ah, emang ngajinya cuman bab bid'ah. Jangan, harus lengkap. Muslim tuh harus utuh, biar kita enggak gampang nyalahin orang. Jangan ngaji bid'ah doang, sunnah juga kudu ngaji. Jangan ngaji sunnah doang, bid'ahnya enggak ngaji. Sehingga kita tahu duduk mana bid'ah, mana bukan bid'ah.
Begitu bagian kita ngaji tentang fikih. Kita harus ngaji bukan tentang suci doang. Najis ini kudu ngaji. Apa definisi najis baik secara etimologi maupun secara terminologi agama. Lalu unsur-unsur yang najis apa-apa. Begitu. Definisi najis, saudara, secara bahasa adalah asyai'ul mustaqdzar. Jadi yang namanya najis secara bahasa adalah benda yang menjijikkan. Barang yang jijik sama dengan najis menurut bahasa. Pokoknya apa ke yang jijik? Ingus, kotoran kuping, begitu. Ya, iler, apa aja, mani, jijik. Ini dalam bahasa sesuatu yang menjijikan najis. Apa ke yang jijik? Itu najis dalam pandangan bahasa. Namun hukum itu harus mengikuti terminologi, tidak boleh mengikuti bahasa. Jadi apa terminologinya najis itu dalam pandangan agama? Sesudah kita mengetahui, pokoknya apa ke yang jijik, yang kotor, itu namanya najis menurut bahasa, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Mengeluh najis secara bahasa, sombong najis secara bahasa, ria, ujub, begitu seterusnya. Namun dalam terminologi agama, yang namanya najis adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis. Yang namanya najis apapun yang menjijikan, yang membuat sholat tidak sah, yang membuat sholat tidak sah, haitsula murakhisa, sekira-kira tidak ada kelonggaran agama yang membolehkan adanya itu. Jadi yang namanya najis apa saja yang membuat sholat tidak sah. Kita sholat, baju kita ada maniknya, sarung kita ada maniknya, sah. Oh, berarti dia nggak najis. Kita sholat, baju kita ada ingusnya, badan kita ada ingusnya, nggak apa-apa, sah, berarti nggak najis, walaupun jijik. Jadi lebih spesifik kalau dalam terminologi agama bicara najis. Terminologi agama pokoknya benda yang jijik, yang membuat sholat, kalau ada benda itu pada badan atau pakaian atau tempat sholat, sholatnya menjadi tidak sah. Itu namanya najis. Jadi walaupun benda itu jijik kayak ingus, tapi membuat sholat tetap sah, itu bukan najis, karena sholat sah walaupun jijik. Jadi lebih mengerucut berbicara tentang definisi najis. Tapi catatannya,
bila tidak ada kelonggaran agama. Tapi kalau agama melonggarkan, kayak orang mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, dia kudu sholat, begitu. Badannya ada najisnya, ini bagaimana? Ini mah darurat, jangan diomongin. Sholat saja, tapi nanti diulang, dikodok, begitu. Namanya ada mujawiz dari agama. Tapi saudara, dalam definisi yang jauh lebih luas berbicara tentang najis ini adalah, definisi najis itu ulama lain mendefinisikan kullu ainin. Najis itu adalah kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulatit tamyizi la li hurmatiha wala listiqdhariha wala li dororiha fi badanin au aqlin. Jadi najis itu saudara, definisi yang jauh lebih lengkap adalah setiap benda yang namanya najis adalah setiap benda yang haram bersentuhannya, memakannya, begitu. Haram memakannya secara mutlak, dikit maupun banyak. Di samping mudah dipisah-pisahkan. Haram bersentuhannya itu bukan karena mulianya, bukan karena jijiknya, bukan karena membahayakan badan maupun akal. Itu definisi najis yang jauh lebih lengkap. Setiap benda yang haram bersentuhannya, memakannya, macam secara mutlak, dikit maupun banyak, di samping bisa gampang dipisah-pisahin. Keharaman dimakan atau bersentuhannya bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada badan dan akal. Itu namanya najis. Jadi saudara, benda apa saja yang haram dimakan secara mutlak, mau dikit mau banyak, itu najis. Tapi kalau benda, kalau dikit enggak apa-apa, kalau banyak haram. Mohon maaf, kayak ganja gitu. Itu biasanya dalam masakan-masakan warung orang seberang Padang tuh suka ditambahin itu. Iya, biar legit, gurih. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya pemerintah sih nggak kasih ketahuan. Sedikit enggak apa-apa. Yang kayak begitu berarti tidak najis. Ada orang sholat ngantongin ganja, sah sholat. Cuma nama polisi tangkap. Iya, tangkap. Ini kan berbeda nih hukum negara itu kan. Ini kan kita ngomongin najis dan tidak, begitu. Jadi benda yang haram dimakannya secara mutlak, dikit enggak boleh, apalagi banyak. Kalau ganja dikit enggak
nggak apa-apa, buat penghangat. Biasanya kalau di seberang di Aceh kalau macam tumbuh mas, bukan ditanam, emang pohon alasan gitu. Oh ada, iya. Itu begitu. Tapi haram tuh halatal ikhtiar dalam keadaan normal. Jadi setiap-tiap benda yang haram disentuhnya, dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal serta mudah dipisah-pisahin, bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada badan dan akal. Tapi kalau keadaan tidak normal, jangan ditanya. Kayak bangkai tetap najis. Cuman gara-gara kita masuk hutan, nggak ada makanan lagi kecuali yang ada bangkai doang. Kalau nggak makan bangkai jadi mati, bangkai tetap hukumnya najis, tapi dimakannya tidak haram karena darurat. Seperti orang yang berobat pakai urin, kalau sudah nggak ada obat lagi yang suci maka boleh, tapi kalau masih ada mah haram. Begitu. Itu orang dulu kalau sakit mata ngobatinya pagi-pagi kencing, malamnya suruh makan jengkol 2 kilo sama pete 1 kilo. Pagi kencing, usapin di mata, ya dosa. Ya masih ada obat, tapi orang dulu nggak ada obat, ya nggak dosa, nggak ada obat. Dia darurat, dia mah begitu. Kalau sakit mata, nggak usah, dengar adzan saja obatnya. Dengar adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu disebut nama Muhammad, kita baca marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Tempelin ini jempolnya di lidah, ujung lidahnya tempel jempol. Baca marhaban bika ya habibi wa qurratan Rasulullah, tempelin di mata. Biar jangan sakit mata. Setiap adzan dengar Muhammad Rasulullah. Mujarrabun sahih. Itu begitu. Obatnya. Jadi haram dimakannya dalam keadaan serta mudah dipisah-pisahin. Kalau enggak bisa dipisahin kayak pete, di dalamnya ada ularnya. Iya, caplok aja, enggak apa-apa, karena memang dari sononya. Begitu, makan boleh, karena enggak bisa dipisahin. Ini pete kita jagain aja biar ular nggak masuk, ya kagak bisa. Mau ngapain, kagak kerja jagain begitu. Agama enggak serumit itu. Tapi kalau udah bisa dipisahin, haram. Petenya dikupas, ada ularnya dipisahin, dapat semangkok, dimakan, haram. Udah bisa dipisah. Kalau masih diitunya nggak apa-apa, dimakan aja, boleh, nggak apa-apa. Agama itu nggak sulit-sulit amat. Agama itu mudah. Agama itu jijik. Nah, jijik bukan hukum. Jijik mah faktor gaya hidup. Kita udah makannya demennya restoran di pinggir jalan juga kita jijik, jadi najis. Nggak begitu cara kita menghukum. Agama punya standar. Tapi haram dimakannya liyahurmati, bukan karena mulia. Manusia memulia, maka kudu dicuci segala macam, bukan dicuci karena najis, karena walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kata Allah, kami muliakan manusia. Maksud mulia tidak dihukumi najis walaupun mati, masih suci. Itu mah nggak boleh dimakan karena mulia. Begitu.
bukan karena jijik. Sperma si najis, sperma najis, sperma si suci, tapi tidak boleh dimakan. Bagaimana orang oral seks? Tidak boleh, haram makan sperma, dosa. Kenapa? Karena jijik. Kan suci, iya sih suci, tapi jijik. Ini diharamkan oleh agama. Saya doyan sekalian aja sama conge, kumpulin aja segelas, begitu, yang kayak begitu haram. Udah agama, bendanya maksud suci, tapi enggak boleh dimakan karena oh iya, suruh minum. Minum, iya, makasih. Jadi karena jijik, bukan karena bahaya pada badan. Kayak makan beling sih suci. Kalau begitu saya makan, enggak bahaya, kecuali kuda lumping. Oh, di luar kesadaran haram, nggak boleh. Batu nggak boleh dimakan, batu jangan begitu. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena bahaya pada badan, bahaya pada akal. Kayak ganja yang berlebihan itu, kecubung itu begitu. Ini namanya definisi najis. Lalu mana unsur-unsur najis ini? Wah, unsur najis banyak. Jumlahnya ada 22 benda-benda najis. Pertama, yang najis itu karausin. Pertama adalah raus. Raus itu adalah baik orang maupun binatang. Raus. Kalau ghaid tinja orang, binatang raus. Tapi raus binatang masuk, orang masuk. Tinja itu najis, tinja. Dari mana dalilnya tinja itu najis? Ijma' ulama. Tinja itu najis. Dalilnya dari mana? Sebelum ijma', di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di perjalanan. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud ini salah satu khadimnya Nabi, kakinya kecil. Ibnu Mas'ud. Jadi masuk Islam itu termasuk orang-orang yang duluan masuk Islam. Itu Ibnu Mas'ud, termasuk minas sabiqinal awwalin. Dia kerjaannya menggembala kambing. Jadi kata Nabi kali itu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kehausan di tengah jalan. Ada anak kecil namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, bahasa kita orang tong, namamu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Boleh saya minum susu kambingmu? Aus saya, kata Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, ini mu'taman, saya ini karyawan, cuman kerjaannya ngangon kambing, dan saya nggak ada mandat mengizinkan orang meminum susunya. Begitu.
Lalu Nabi bilang, ada nggak kambingmu yang nggak ada susunya, yang belum ada susunya? Ada. Nih, boleh saya pegang? Boleh. Maka kemudian susu kambing itu dipegang oleh Nabi, besar, ada susunya banyak, banyak. Diperas oleh Nabi. Minum. Abu Bakar minum, Nabi minum, Ibnu Mas'ud minum. Udah pada minum, minum. Enggak ada susunya, jadi ada susunya kambing. Ini mukjizat Nabi. Habis itu udah pada minum, diusap lagi tuh susu kambing, kempes lagi, enggak ada. Ibnu Mas'ud terkagum-kagum, ini bukan orang biasa. Syahadat sejak itu dia masuk Islam, ikutlah sama Nabi sampai hijrah ke Madinah. Nabi lalu kata Nabi, Ibnu Mas'ud, tolong ambilin batu 3 karena malam. Itu malam, maka saudara, diambillah 3 hitam-hitam, 2 keras banget, yang satu rada empuk-empuk dikit. Keras sih, cuman rada empuk. Dibawa aja, kasih sama Nabi. Iya, gelap, nyusur. Iya, ngusut. Iya, ngusut bahasanya kan. Iya, nyari. Akhirnya dapat, dikasih sama Nabi. Kata Nabi, ini ndak boleh. Hadza riksun, ini najis. Tai unta, bukan batu. Tuh tai. Nih, kita mau ngomongin tai itu najis. Kata Nabi, hadza riks. Ini yang atu nggak bisa buat cebok, pakai batu. Gitu. Ganti. Karena malam sama-sama hitam. Tai unta itu raus. Lagi tai unta aja yang makannya enggak apa aja dimakan, najis. Apalagi yang punya unta, soto Betawi dimakan, sate dimakan, apa aja dimakan. Unta kan nggak pernah makan unta ya, begitu. Jadi tai itu najis, baik tai orang maupun tai binatang. Tapi yang ijma tai orang, ntar tai binatang kita bedah. Yang kedua, wabaulin, kencing. Kencing ini najis. Kencing. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah lahir. Nabi wafat umur 13 tahun, tapi alimnya Masya Allah, alim kabir, alim. 1660 hadis yang disampaikan kepada umat oleh Ibnu Abbas, kiai gede Ibnu Abbas. Walaupun bocah, Sayyidina Umar mau apa aja nanya sama Ibnu Abbas karena alim. Maka saudara, kata Ibnu Abbas, satu hari Rasulullah SAW lewat di pekuburan, bertemu dengan 2 penghuni kuburan yang Nabi dikasyafkan lagi disiksa. 2 penghuni kubur nih. Wahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya disiksa, tidaklah disiksa dua-duanya pada perkara besar. Dulunya nganggap remeh. Yang pertama, penyebab disiksanya amma ahaduhuma
fakana la yastabri'u minal baul. Satu dari dua orang yang disiksa gara-gara kencing nggak beres. Ini menunjukkan kencing najis. Satu. Dua, di dalam hadis Imamul Bukhari juga dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bahkan Imam Muslim juga riwayatin, ada orang desa tidak mengerti peradaban, masuk Masjid Nabawi, Nabi lagi ngajar. Lah waktu itu belum di keramik, masjidnya masih tanah. Dia lagi ngaji, dia bangun, kencing aja di pojokan masjid, ser aja, kencing. Mau diomelin sama sahabat, kata Nabi, biarin, kencing pojokan, ser aja. Udah rapi kencingnya, main masukin aja. Orang desa tak ngerti peradaban, masjid dikencingin. Mana masjid Nabi lagi yang dikencingin. Ini akhirnya Nabi bilang, ambil air seember, siram. Itu akhlaknya Nabi, siram. Kenapa disiram? Sebab kencing najis, kencing najis. Tuh dalilnya, najis. Cuman kenapa Nabi nggak omelin? Itu namanya adab nabawi. Maka dalam setiap kejadian nama Nabi hukumnya banyak. Kenapa orang kencing di masjid nggak diomelin nama Nabi? Satu, orang desa, orang nggak tahu. Orang nggak tahu tuh jangan diomelin, dibilangin. Kenapa enggak digertak oleh Nabi? Kalau diomelin, ini orang dua kemungkinan. Yang muncul takut. Kalau takutnya dia lari, kencingnya kemana-mana. Yang tadinya di pojokan doang, ambak-ambakan. Apa enggak boros? Itu cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau diomelin ditahan jadi penyakit. Batu ginjal lebih berat ongkosnya. Begitu. Maka biarin. Kalau digertak, dikancingin buru-buru, kejepit, anwar resleting. Apa enggak nangis biar udah kumisan juga. Aduh. Jadi Nabi tuh orangnya bijak. Nabi luar biasa. Maka setiap hadis ada akhlak, ada hukum. Wah, panjang. Itu beda. Jadi kencing. Lalu kencing hewan segala macam ini dikias dari kencing itu. Pokoknya kencing aja dah. Yang disebut dalam hadis Ibnu Majah, inna ammata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya orang banyak disiksa di kubur gara-gara urusan kencing. Kencing apa? Kencing apa aja. Itu menunjukkan kencing itu najis. Kemudian, walau kana min ta'irin, bagaimana kalau kencing burung? Punya murai, jalak Bali. Biar dikata tukang ngaji, demen juga miara burung. Padahal dia punya burung juga. Hah? Boleh diadu kalau mau. Jadi bagaimana kalau kencing burung? Ini memang walau itu namanya ghoyah, saudara. Ghoyah itu al-ghoyah dalatun alal khilaf. Ghoyah itu menunjukkan ada perselisihan pendapat ulama. Ada ulama bilang kalau kencing burung mah kagak najis, ada ulamanya. Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah juga. Tai burung
wasamakin dan ikan. Dalam madzhab Syafi'i sekalipun tai burung tetap itu najis. Walaupun tai burung, uang maknanya tai. Yang enggak najis tai lalat. Apanya? Oh, kalau dilus-lus. Yang suka ini nih, apa namanya? Iya, tai lalat ya. Gitu, suka ada di wajah orang. Tahu enggak? Apa, Mbak? Oh, lewat berak. Jadi tai apa aja najis, walaupun tai wasamakin tai ikan tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Tai ikan. Cuman kalau ikannya kecil dimaafin najisnya. Kalau ikannya kecil kayak ikan teri, kalau dibuang daging-dagingnya, iya, maka enggak apa-apa udah. Kalau ikan asin yang kecil-kecil tuh makan aja, enggak apa-apa. Namanya fasih, ikan asin, enggak apa-apa. Kalau kecil, kalau gede enggak boleh. Walaupun tai ikan tetap jangan kita makan tai ikan, jangan. Jeroannya apa namanya? Jeroannya ikan itu suka dipepes. Itu disebutnya tai ikan. Tai ikan. Oh, disebutnya. Iya. Hah? Iya, yang suka di itu jeroannya itu. Pejit kata orang Sunda. Hah? Iya. Itu dalam muktamad madhab. Ya, tai ikan. Pertanyaannya bagaimana kalau punya akuarium? Akuarium. Lah kan ada ikannya di situ. Ada arwana, termasuk tukul juga ada. Begitu. Ikan, iya punya ikan, lohan, cupang. Lah dia kan makan di situ, kencing di situ, di situ. Tuh tainya kencingnya bagaimana? Akuarium, maka dilihat kalau ikan ini termasuk dibutuhkan untuk air, maka dimaafkan kencingnya maupun tainya. Kayak kolam, kalau dikasih ikan maksudnya biar dimakan jentik-jentik nyamuk sama dia, namanya dibutuhkan. Maka kata Imam Muhammad Ar-Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhajut Talibin pada jilid 1, karena ada 10 jilid kitab itu, dijelaskan kalau di kolam karena hajat dimaafin, tapi ke akuarium karena bukan hajat, ini lizina, gaya-gayaan, hobi aja, ini emang nih tetap airnya kalau nggak mencapai 2 kula najis. Jadi kalau kita habis masuk airnya di itu, mau sholat kudu dicuci. Karena akuarium bukan karena hajat, tapi karena gaya hidup. Itu begitu. Wajarodin, walaupun tai belalang tetap. Walaupun hewan yang darahnya nggak mengalir kayak semut, kayak cicak, tainya, kencingnya tetap najis dalam mazhab. Bagaimana kalau kencing kambing, tai kambing, walaupun daripada hewan yang dagingnya dimakan, tetap tai dan kencingnya najis. Namun kalau berbicara hewan yang dimakan ini alal asah,
menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Berarti ada qaul dhaif. Qaul dhaif. Ada pendapat dalam madhab bahwa kencing dan tai binatang yang dimakan dagingnya suci. Ada madhab. Dalam madhab Syafi'i banyak tokohnya. Di antara tokohnya Imam Istukhri, yakni nama aslinya Abu Sa'id Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Istukhri. Orang kita sebut Istikhori. Ada yai di Bogor, Istikhori. Ulama besar kelahiran Irak yang pindah ke Baghdad jadi ulama besar di Baghdad. Imam Istukhri meninggal tahun 328 Hijriah. Kata beliau, kencing dan tai daripada hewan yang dagingnya dimakan suci. Begitu juga Imam Ruyani, Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani, orang kita sebut Royani, buat perempuan juga Ida Royani. Royani ini ulama besar mengarang kitab namanya Bahrul Madhab, disebutnya kitabnya Al-Bahar. Meninggal diracun orang, dibunuh habis khutbah Jumat tanggal 11 bulan Muharram tahun 502 Hijriah, yang 3 tahun lagi Imam Ghazali wafat. Diracun. Kata Imam Ruyani dalam kitab Al-Bahar, suci. Mana lagi pembesar madhab Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, suci. Mana lagi Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, suci. Mana lagi Imam Ibnul Munzir. Banyak tokoh-tokoh Syafi'i, termasuk Imam Ghazali, suci. Jadi saudara punya telur bebek ada tainya, kegoreng campur sama telurnya, masuk nggak pakai dicuci telur ayam. Ini yai-yainya nih dalam mazhab Syafi'i, nggak apa-apa. Kalau dia pengen apik agama, najis, cuci dulu, jangan langsung aja. Itu yang orang dagang nasi goreng tuh dicuci dulu nggak itu kulitnya? Yang bener nih, ini cuci. Enggak katanya tuh. Oh, ini bela, jadi membela tukang nasi goreng ini. Kalau nggak dicuci masuk bahaya. Kalau dalam mu'tamad madhab, tapi kalau dhaif madhab ada. Termasuk dalam madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, di luar madhab 4 Imam Dawud Dhahiri. Ibnu Hazm tulis di dalam kitab Al-Muhalla, meski beliau tidak mengikuti, bilang Imam Dawud Al-Dhahiri termasuk Imam Lais bin Sa'ad, ulama yang makamnya 300 meteran daripada makam Ibnu Hajar Asqalani di Fustat, mujtahid, itu mengata suci, suci. Jadi kencing, jadi ada tai sapi doyan makan langsung suci. Tapi ini bukan itu. Saudara kan suka doyan ikan peda, dikasih pete, peda, sambelin, pepes. Peda tuh ikan gede, ada tainya di situ. Karena ini dimakan dagingnya. Kata yai ini makan, caplok aja. Begitu. Tapi yang mau tamat enggak, peda mau gede, harus disiangin ya, harus dibuang dulu, harus apik diolah dulu. Maka yang enak tuh kayak ikan gabus kan di pasar udah dibelah-belah tuh kan,
Itu apik. Makanya orang Betawi dulu demennya kan gabus karena bersih. Tuh namanya apik agama. Ya, kalau peda enggak. Begitu. Mana peda gurih banget lah. Enggak dibuangin. Dia pokoknya kalau kita doyan gurih sama itunya, ikut sama Imam Istukhri, Imam Ruyani, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnul Munzir gitu. Itu masih madhab Syafi'i. Di luar madhab Syafi'i, Imam Malik madhabnya, Imam Ahmad, Dawud Dohiri, Lais bin Sa'ad, dan masih banyak. Tapi madhab Syafi'i enggak. Kalau mereka itu suci. Dalilnya dari mana tuh? Berbicara suci tuh mereka nih, dalilnya mereka ambil dalil daripada kasus kabilah Urainah. Kabilah Urainah tuh badannya budukan, lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang sama Nabi, badannya penyakitan. Ama Nabi minum aja susu unta, kencing unta. Tuh kencing unta, kencing ambing, kencingnya ente minum. Tuh, Nabi bilang begitu. Ente minum. Maka kemudian diminum sama mereka, kabilah Urainah ini sembuh. Kata ulama-ulama ini, wong ada hadisnya di Bukhari Muslim juga. Itu menunjukkan bahwa kencing binatang yang dimakan dagingnya suci. Suci. Begitu alasan mereka. Tapi ama ulama-ulama besar madhab, betul itu hadisnya sahih, tapi itu berbicara lagi darurat nabinya. Jadi kalau darurat minum kencing unta boleh karena darurat. Sebab Allah, innallaha ta'ala lam yaj'al shifa'a ummati fima harramahullahu ta'ala. Allah itu, kata Nabi, tidak membuat obat penyembuh bagi umatku dari barang haram. Enggak ada. Enggak. Begitu. Terus bagaimana tuh minum kencing tuh? Itu mahajat. Jadi kalau darurat minum berobat dengan benda najis boleh karena darurat. Ini darurat. Tapi kata ulama-ulama ini, kami nggak melihat darurat apa kagak, faktanya disuruh sama Nabi. Nah, gitu. Ini kan menjadi faktor. Gitu. Tapi madhab Syafi'i itu apik. Enggak, najis. Najis. Enggak boleh. Najis. Lalu pertanyaannya, kencing najis, tinja najis, bagaimana dengan kencingnya Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kencingnya Nabi Muhammad SAW? Maka dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Kashifatus Sajjad, kencingnya Nabi dan juga semua para nabi-nabi yang lain, kencingnya suci. Kencingnya Nabi suci. Buktinya adalah Ummu Aiman, khadimnya Rasulullah, budak daripada abahnya, punya budak warisan ini Nabi. Ummu Aiman, ibunya Aiman, tapi bukan Aiman Wicaksono. Aiman, Ummu Aiman, ibunya Aiman, berarti bukan nama asli. Nama aslinya Barkah Al-Habasyiyah. Sayyidatuna Barkah Al-Habasyiyah ini malam-malam bangun tidur, mendusin, kemudian ada botol Pokari nih, diminum.
diminum tuh botol. Lalu Nabi pagi-pagi bilang, "Barkah baik Rasulullah. Itu botol di situ tuh tolong ambil buang." "Yang mana?" "Yang itu." "Ya udah saya minum." Nabi nyengir, "Itu kencingannya, nikmat rasanya." Begitu. Benar. Nikmat rasanya. Kata Nabi, tidak bakalan sakit orang perutnya bercampur dengan kencingku. Maka nggak pernah sakit. Nggak ada. Barakah Al-Habasyiyah. Itu ulama-ulama, hadis ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim riwayatkan. Juga di dalam kitab Dalailun Nubuwah, juga di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir dituliskan. Bahkan Al-Imam Profesor Dr. Ali Jum'ah Syekhul Azhar ini dalam fatwa beliau begitu suci. Tokoh-tokoh Sunni itu kencingnya Nabi suci, darah Nabi aja suci. Sayyidina Anas bin Malik minum bekamnya Nabi, minum bekamnya Nabi itu suci. Pertanyaannya, bila kencingnya Nabi suci, lah kenapa Nabi cebok? Pertanyaan, itu kenapa Nabi cebok? Kan suci. Sama kalau mau kita bedah, Nabi kalau sholat Jumat, termasuk mau sholat, selalu pakai minyak wangi. Dan Masjid Al-Madinah tuh ada minyak wangi gratis, tapi nggak boleh dibawa pulang. Isinya boleh, botolnya doang yang enggak. Jadi dipindahin aja. Begitu boleh. Jadi saudara, Nabi kalau mau sholat pakai minyak wangi. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih, badannya Nabi wangi, keringatnya Nabi wangi. Lalu ngapa Nabi pakai minyak wangi? Apa enggak pemborosan? Uang keringatnya Nabi aja wangi, kenapa harus pakai minyak wangi? Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Risalatul Muawanahnya, wa madzaka illa liyustanna bih. Tidaklah itu dikerjakan oleh Sayyiduna Muhammad melainkan mengajarkan umat. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti kita nggak pakai minyak wangi, wong Nabi juga nggak pakai. Karena Nabi ini adalah suri tauladan, uswah, maka walaupun badannya wangi, kudu pakai minyak wangi untuk ngajarin kita pada. Walaupun kencing Nabi suci, kenapa Nabi cebok? Karena Nabi ngajarin umat. Ngajarin umat. Nabi. Jadi itu perkara lain. Ada yang bantah enggak kencing Nabi najis, silahkan. Begitu. Tapi kami mengikuti daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Sunni, termasuk Imam Al-Fudali, Imam Al-Bajuri, Syekhul Azhar 19, mereka mengata inna fadolatil Mustafa wa kadasairul anbiya tahiratu. Sesungguhnya kencing Rasulullah, begitu semua para nabi, itu semuanya suci. Semuanya suci. Darahnya Sayyidina Anas bin Malik minum darah Nabi habis bekam. Kata beliau, rasanya ama madu lebih manis itu. Uang lain orang suci. Itu darah Nabi. Nabi bilang, enggak nyuruh si minum tuh enggak. Jadi ama Nabi, ini Anas, darah saya habis bekam, tolong buang, tapi jangan diinjak orang. Jangan ketahuan orang kamu buangnya. Jangan sampai orang lihat, jangan sampai orang injek, ya. Baik Nabi. Dibawa. Gua buang kemana ini ya biar enggak dilihat orang, enggak diinjek orang.
mendingan gue minum aja. Begitu. Diminum sama Sayyidina Anas bin Malik. Diminum. Maka dalam taklim Nabi nanya, Anas, bagaimana darah bekam saya? Aman Rasulullah. Enggak bakal ada yang lihat, enggak bakal ada yang injak. Emang dibuang di mana? Di perut. Saya minum. Sahabat bermotot, bagaimana rasanya? Waktu ada Nabi nggak berani bertanya. Habis pulang, Anas kecil. Anas kecil. Umur 10 tahun. Nabi wafat umur 20 tahun baru. Nabi wafat itu. Nabi di Madinah tuh baru umur 10 tahun Anas bin Malik. Anas bin Malik tuh punya ibu namanya Ummu Sulaim. Maka kemudian itu dipegangin Anas. Umurnya baru 12 tahun. Ntar dulu jangan pulang. Bagaimana rasanya? Dan Anas nanya, madu bagaimana rasanya? Manis? Lebih manis. Manis bang. Tuh. Kesaksian para sahabat tentang darah Rasulullah. Banyak dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Begitu dituliskan. Dan jadi satu tinja, dua kencing, kecuali kencing Nabi dan tinja Nabi. Begitu. Dah kita bakal lanjutin walau rosat au qoat.